Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Usakri Home Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mendokumentasikan tentang sebelah ini yang seperti apa kok, agar bagaimana bisa terjadi kematian seperti ini. Jangan di skip, tonton terus. Jangan lupa klik subscribe, like, share, atau komen. Oke. Nah, ini dia sobat, keadaannya ketika saya pagi-pagi dari rumah. Perasaan gak enak karena pagi-pagi udah listrik padam, jadi mau gak mau saya mau ngecek ke kolam. Nah, ternyata apa yang terjadi? Nah, kan banyak yang mengapung alias ketam, guys, ketam. Nah, ini berapa ekor kira-kira nanti yang ketam? Padahal ini rencana saya buat indukan ya, jadi ini ada sebagian yang sudah bertelur, jadi hampir sekitar 4 bulan ya untuk pemeliharaan. Beli di temen, jadi saya pelihara supaya agak terjadi pertumbuhan ukuran yang agak gede, kemudian supaya juga nunggu biar bertelur dulu, kemudian saya pijakan. Ternyata dikarenakan juga musim yang gak bisa teratur ya, jadi terkadang hujan, terkadang panas, jadi gak tentu kayak kalau yang dulu kan musim kan ketika pas panas, total panas, kemudian waktu memang sudah penghujan ya teratur gitu ya. Sedangkan yang sekarang ini 2 hari hujan, seminggu panasnya lumayan nyengat. Kemudian kondisi air di sumber air juga, di sumurnya mulai surut alias kering, jadi cuman berapa liter untuk penambahan, sedangkan kualitas air juga menurun karena nggak bisa optimal untuk menggantinya. Ini berapa ekor ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama si ikan nila ya. Lebih plus ini, tambahan yang kecil ini ya, cukup sayangkan. Cuma ya resiko sih kalau merawat sesuatu yang bernyawa ya, resikonya seperti ini. Di kalangan teman-teman pembudidaya mungkin ini ya sebuah normal sih sebenarnya. Jadi ya resikonya seperti ini. Bahkan ada yang ratusan juta ya untuk terjadi musibah seperti ini. Kalau ini mungkin sekitar jutaan ya, kalau misalkan kita beli ikan seukuran segini. Satu ekornya ada yang bervariasi ya, kalau yang biasa-biasa mungkin 100 sampai kisaran 100 sampai 200 lah untuk satu ekornya. Jadi ini untuk kerugiannya ya bisa ditaksir
sejuta mungkin ya untuk jumlah ikan segitu. Tapi pasti kita optimis saja, pastinya nanti ada sesuatu yang dibalik ini ya, jadi kita nggak tahu. Semoga saja nanti masih ada yang tersisa, karena saya dulu masukkan sini sekitar di kolam ini itu sekitar 30 ekor, jadi semoga masih ada yang tersisa. Sedangkan sebelumnya juga sempat ketam juga, tapi disikat oleh sesuatu yang tidak diketahui, tapi tiba-tiba si ikan hilang, tinggal tulang. Jadi seperti ini resiko pembudidaya yang berurusan dengan hewan yang bernyawa ya, seperti ini. Jadi buat teman-teman yang ini, jangan menjadikan ini sebagai halangan tapi sebagai pembelajaran untuk antisipasi untuk mencegah ketamnya ikan koi ya, seperti itu. Akan tetapi di sini sebenarnya sebelum terjadi ini, memang 2 hari sebelumnya ada yang udah mengapung satu, mungkin karena kualitas air menurun. Nah, kemudian ditambah ada listrik padam. Nah, yang parahnya lagi ini ya, termasuk dibilang menangis tapi nggak keluar air mata ya, ini alat saya yang di gudang yang sebagai suplai suplai udara atau blower, atau disebut juga aerator, untuk mengaerasi kolam, yang untuk menghasilkan gelembung-gelembung sehingga di kolam terjadi difusi oksigen, dan akhirnya oksigen itu dimanfaatkan oleh si ikan koi ini. Nah, ternyata mesin ini hampir setahun selama saya uji di kolam untuk ketahanannya, ternyata setahun sudah jebol alias rusak. Jadi mungkin karena pemakaiannya terlalu over atau gimana, tapi yang saya ketahui kalau blower itu biasanya jarang berhenti mesinnya, karena dia sebagai suplai oksigen atau mendifusi oksigen dari gelembung-gelembung tersebut. Kenapa bisa terjadi seperti itu saya juga nggak tahu. Jadi secara fakta memang kondisinya rusak. Jadi ya mau gimana lagi, kalau sudah rusak ya sudah, nanti tinggal kita lihat dulu, kemudian kita bongkar apa yang menjadi permasalahan sampai si blower ini mati, ataukah konslet atau spoolnya yang terbakar. Bisa jadi lilitan ya, biasanya kalau urusan kayak semacam itu biasanya lilitannya yang terbakar. Jadi ini, nah ada lagi yang hitam nih. Yang penting kita selamatkan yang masih hidup,
supaya nanti nextnya bisa kita pijakan supaya menjadi banyak. Jadi kita selamatkan dulu yang masih hidup, kita pindah ke kolam yang airnya masih jernih. Untungnya di sebagian kolam ada yang airnya nggak hijau, jadi masih baru diisi. Rencananya memang untuk pemijahan, tapi dengan peristiwa ini ya, tapi pastinya ketika ikan koi itu dipindah ke tempat air yang jernih, ketika kondisi awalnya di tempat awalnya itu keruh atau berwarna hijau. Nah, disitulah ikan itu biasanya terjadi pemijahan, karena ada sebagian ikan mungkin fase telurnya sudah matang ya, jadi gonadnya sudah matang, baik si jantan atau si betina. Jadi kita berspekulasi, nanti saya kasih kakaban ketika ikan ini saya pindah ke tempat yang baru yang airnya jernih. Biasanya ikan itu kalau air baru kemudian airnya jernih, otomatis ada faktor yang mempengaruhi semacam hormon atau apa yang dia menjadi ada perubahan, kemudian terjadi pemijahan karena lingkungan baru mungkin ya. Apalagi si ikan dengan kondisi kematangan gonad yang sudah seperti ini kan, sudah benar-benar matang gonad ya. Jadi tingkat kematangannya sudah mencapai untuk fase pemijahan. Jadi kalau airnya baru, maka dia akan terjadi yang namanya pemijahan. Jadi kita masukkan ke sini, kita selamatkan yang masih hidup. Tapi karena saya berspekulasi, takutnya nanti yang kondisi seperti itu tadi, yang telurnya sudah tingkat kematangannya benar-benar matang, jadi takutnya merojol alias mengeluarkan telur karena lingkungan baru dan airnya jernih. Nah, ini sisa-sisa dari kolam sebelah yang terjadi musibah. Jadi nah sekarang kolamnya saya kasih jaring karena di sini tuh rawan burung-burung ya, jadi saya kasih jaring supaya lebih aman dari para pengganggu. Nah, nanti saya kasih kapaban kemarin sempat beli di marketplace, kita nggak pakai kakaban yang pakai hijau atau serat tali rafia, tapi beli yang jenis brush ya, brush spawning brush, kalau istilahnya spawning brush, kayak di filter brush gitu ya. Jadi kemarin beli yang warna hijau supaya memanipulasi seperti rumput atau tanaman air yang ada di sungai yang seperti itu kan warnanya hijau. Jadi saya beli yang mirip dengan warna
tumbuhan air. Jadi saya beli yang warna hijau kemarin. Jadi semoga saja memang nanti terjadi pemijahan dan menghasilkan anakan, jadi jumlahnya bertambah lagi seperti itu. Ya, ini saya gali, nanti si ikan kita taruh di lubang itu supaya nggak menimbulkan bau di sekitar kolam. Ini ya mungkin ini sangat disayangkan, tapi ya memang ini namanya qadarullah, jadi kita nggak bisa menahan sesuatu yang bersifat seperti itu. Ya, kita ikhlaskan, terus kita ambil pelajaran untuk lebih waspada. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11, 12, 13, 15, tambahan yang masih kecil. Jadi totalnya segitu. Kita tutup, kita balikan lagi tanahnya. Jadi seperti ini memang resiko para pembudidaya ikan ketika musim tidak teratur, atau sesuatu yang lalai, atau musibah yang tidak disangka-sangka seperti ini. Jadi harus super sabar kalau yang seperti ini. Tapi harus tetap optimis, jangan menyerah. Suatu saat pasti ketemu yang namanya ganti dari semua ini kan. Jadi cukup sekian untuk videonya. Jadi jangan lupa bantu klik subscribe atau share atau komen atau like supaya channel ini termonetisasi ya. Jadi lumayan untuk ganti-ganti kalau ada musibah seperti ini. Ya, cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.